untuk kita semua. Kebetulan kita di Yayasan KKB ada panggilan khusus buat teman-teman sekalian. Jadi untuk acara hari ini, aku akan panggil teman-teman semua sebagai sahabat kakak ya, supaya nanti kita lebih akrab dan juga lebih dekat nih selama acara ini. Oke, gimana nih kabarnya sahabat kakak semua di sini? Aku harap semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh energi, dan juga semangat ya untuk hari ini. Aku mau dong teman-teman di sini untuk kasih reaction terbaiknya, mungkin yang untuk menggambarkan perasaannya atau moodnya hari ini bisa pakai emot love atau mungkin emot senyum dan lain sebagainya. Boleh dong? Oke, di sini udah ada yang kasih emoji reaction hati atau tepuk tangan, senyum. Dan juga di kolom chat ini juga rame ya yang kasih love-love juga. Dan juga ada yang api-api juga. Oke, semoga semuanya semangat ya untuk ikutan talk show pada hari ini. Semoga semangatnya bisa bertahan juga dari awal sampai akhir nanti. Sambil kita nanti ngobrol-ngobrol juga sama Kak Dita nantinya. Oke, dan juga selamat datang ya teman-teman semuanya, sahabat kakak, di talk show kita hari ini di Karir Kompas episode 1 dengan tema Exploring a Career in Tourism. Jadi nanti kita akan banyak bahas terkait dengan pengalaman karir, terutama di bidang pariwisata dan juga hospitality. Oke, sebelumnya juga perkenalkan, aku Tika sebagai engagement program intern dari Yayasan Kokalbe yang aku asalnya dari Solo, Jawa Tengah, yang akan membantu dan menemani sahabat kakak semua pada siang hari ini. Salam kenal ya semuanya. Oke, mumpung karena semangatnya teman-teman di sini menyala banget ya, aku pengen tahu juga nih teman-teman di sini asalnya dari mana aja sih? Oh ya, teman-teman juga jangan lupa ya untuk bisa rename namanya, pakai nama dan juga asal daerahnya supaya kita tahu nih asal daerahnya sahabat kakak semua yang hadir di siang hari ini dari mana aja sih? Tuh. Yuk, yuk, boleh yuk dituliskan di kolom chat. Teman-teman asalnya di sini dari mana aja ya? Kalau aku lihat dari nama-namanya sih ada yang dari NTB, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jateng, oh ada yang dari Solo juga ternyata di sini. Ada yang dari Jawa Timur. Oke, di sini ada Kak Saweria dari NTT, Fatimah dari Jawa Tengah, kemudian ada Intan dari Sukoharjo, Siti Fatimah dari Kalimantan Selatan. Wah, beragam banget ya asal-asal daerahnya. Wah, asik banget nih. Nanti bisa sambil cerita-cerita juga ya, insight-insight teman-teman dari talk show hari ini. Oke, salam kenal semuanya. Semoga nanti hari ini kita bisa seru-seruan bareng sambil dapat wawasan menarik ya, terutama di bidang karir di bidang pariwisata ini. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, aku izin untuk menyampaikan beberapa hal teknis agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, teman-teman diharap untuk bisa mengganti namanya ya, dengan format nama dan juga asal daerah, seperti yang tadi teman-teman udah kenalkan nih di kolom chat. Supaya nanti kita bisa tahu teman-teman asal daerahnya dari mana aja. Dan juga kedua, teman-teman diharapkan untuk bisa menyalakan kameranya untuk yang sinyalnya sedang stabil dan juga bisa menggunakan visual latar belakang yang telah disediakan yang udah dikirimkan di grup dan juga lewat email ya teman-teman supaya teman-teman bisa cantik nih tampilan kameranya. Dan kemudian teman-teman diharapkan bisa mematikan mikrofonnya sampai waktunya dipersilakan untuk berbicara. Nanti akan ada waktunya teman-teman untuk bisa tanya langsung ya ke narasumber. Dan juga selanjutnya di talk show kali ini kita ada kegiatan yang menarik yang bisa sahabat kakak bisa ikuti, yaitu teman-teman diharap untuk bisa share ya keseruan dan juga insight yang mungkin teman-teman dapatkan dari talk show hari ini ke sosial media. Sahabat kakak bisa tag atau mention Yayasan KKB dan juga Kak Adita Margatino di Instagram dan juga bisa gunakan hashtag Karir Kompas Tourism. Nah, teman-teman diharapkan juga akunnya tidak di private ya, supaya nanti kita bisa lihat nih teman-teman kita bisa lihat story-nya teman-teman nih dan juga insight-insight yang teman-teman bagikan lewat story. Oke, dan next, jadi teman-teman bisa ikuti terus ya talk show hari ini sampai akhir. Oke, berikut juga ada beberapa agenda yang akan kita jalankan pada hari ini. Yang pertama nanti saat ini akan ada pembukaan, juga nanti selanjutnya akan ada talk show Karir Kompas bareng Kadita. Dan juga yang ketiga ada tanya jawab. Yang ketiga, empat akan ada foto bersama dengan narasumber. Kelima nanti ada info-info program terkait dengan YKK dan juga sharing untuk link-link evaluasi. Dan yang terakhir akan ada penutupan. Oke, agar lebih khidmat sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Kepada sahabat kakak dipersilakan untuk bisa berdoa.
Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih dan juga diinformasikan ya untuk acara talk show pada hari ini akan ada pengisian link absensi dan juga evaluasi di akhir sesi nanti sebagai syarat untuk sahabat kakak bisa mendapatkan sertifikat. Jadi stay tune sampai akhir nanti dan juga bisa tetap untuk berada di ruangan Zoom ini untuk bisa dapat nih insight-insightnya dari talk show ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya, supaya biar lebih semangat lagi, aku akan adakan sebuah ice breaking singkat nih tentang destinasi-destinasi wisata Indonesia. Aku harap di sini sahabat kakak adalah orang-orang yang mungkin tertarik juga ya di bidang pariwisata, jadi mungkin kenal juga nih terkait dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Oke, jadi sahabat kakak sekarang bisa siap-siap di kolom chat atau yang mau on mic nanti boleh resen langsung jawab gitu ya. Mungkin nanti akan ada beberapa kuis pertanyaan yang sahabat kakak bisa jawab nih terkait temanya adalah destinasi wisata Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama dulu nih. Nah, di sini mungkin sahabat kakak ada yang tahu ini gambar destinasi wisata apa di Indonesia, mungkin namanya dan juga tempatnya ya teman-teman. Jadi ini salah satu destinasi yang cukup unik di Indonesia karena eh, pasirnya ini beda gitu daripada yang lainnya, yaitu warnanya pink gitu. Oke, di sini ada Anissa dari Surakarta yang udah jawab Pink Beach Komodo. Mungkin teman-teman yang lain ada yang maunya jawaban yang berbeda atau udah setuju sama jawabannya Anissa ini? Oh, Bener nggak sih silakan. namanya Pink Beach? Oke, mungkin ada jawaban lain. Mungkin ini kan asalnya dari di Pulau Komodo ya. Oke, Fatima juga jawab Pantai Pink jadi Pulau Komodo NTT. Oke, setuju, setuju. Ada di Pulau Komodo. Oke, coba kita lihat ya jawabannya apa. Iya, benar sekali. Terima kasih sahabat kakak yang udah ikut jawab. Jadi ini adalah Pantai Pink atau Pink Beach dalam bahasa Inggrisnya yang ada di Taman Nasional Komodo. Tapi aku juga lihat tadi di artikel kalau ternyata Pink Beach ini nggak cuma ada di Taman Nasional Komodo loh, tapi ada beberapa daerah di Nusa Tenggara. Mungkin teman-teman bisa sambil searching juga ya nanti terkait dengan pantai-pantai mana aja sih yang pasirnya pink di Indonesia gitu. Nah, di Lombok juga ada gitu. Jadi ada beberapa ya pantainya ternyata di Indonesia. Keren banget nih. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini ada salah sebuah candi. Ini candi Buddha, termasuk yang terbesar sih, salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan masuk ke 7 keajaiban dunia ya, kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, ada yang bisa tebak ini nama candinya apa? Ini ada cukup terkenal ya. Oke, ini ada Mira Jane, Anissa, Yura Ramadhanti jawabannya cukup sama ya. Di Borobudur. Oke. Asalnya letaknya ada di mana nih? Magelang. Oke, Magelang tuh di mana? Ada yang tahu Magelang ada di mana? Oke, udah ada yang jawab Jawa Tengah. Coba kita cek ya jawabannya apakah benar. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah Candi Borobudur. Letaknya ada di Magelang, Jawa Tengah ya. Ini mungkin teman sahabat kakak di sini ada yang udah pernah ke sana di ke Candi Borobudur ini. Boleh ya ditulis di kolom chat juga. Oke, next kita akan lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya, yaitu oke, berikutnya ini adalah sebuah eh, apa tentang alam. Pemandangan alam yang cukup unik di Indonesia. Ini adalah sebuah danau. Oke, Selimut. udah deh jawab. Mungkin mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu ini nama danaunya apa? Ini cukup unik ya. Dari gambar kita bisa kelihatan kalau eh, warna airnya tuh beda-beda gitu ya. Ada 3 warna ya, salah satu namanya ya. Itu ada 3 warna. Oke, udah ada pada jawab juga di kolom chat. Coba kita cek deh jawabannya. Oke, benar sekali. Danau Kelimutu itu ada di NTT. Nah, mungkin ini karena sahabat kakak di sini juga ada beberapa ya yang asalnya NTT. Pengen tahu dong, mungkin di sini sahabat kakak ada yang udah pernah ke Danau Kelimutu, udah lihat airnya bener-bener beda nggak nih antar 3 danau ini? Atau mungkin pengalamannya waktu pernah ke sana? Oke, Kak Yulita ini udah pernah ke sana. Wah, asik banget ya. Karena dari gambar-gambarnya kayak kelihatan cantik banget gitu bisa warnanya kok bisa beda ya karena kan warna danau biasanya ya
air, warna air gitu ya. Tapi di sini bisa warnanya beda-beda gitu. Oke, ini audiensnya juga udah pernah ke sana. Wah, asik ya. Mumpung teman-teman punya yang lokasinya deketan sama destinasi-destinasi unik di Indonesia, bisa ya cobain ke sana. Oke, pernah ke NTT tapi belum pernah ke Danau Kelimutu. Oke, mungkin harus ke sana lagi ya berarti. Itu artinya kamu harus ke sana lagi untuk bisa kunjungin Danau Kelimutu juga. Oke, mungkin lanjut. Aku juga eh, mau tanya juga nih ke teman-teman. Apa destinasi wisata impian kamu di Indonesia? Karena Indonesia ini termasuk ini ya salah satu destinasi wisata yang sangat menarik di mancanegara gitu. Mungkin teman-teman di sini ada punya destinasi wisata di Indonesia ini. Kalau aku pribadi sih, aku pengen banget untuk bisa datang eh, ke Bunaken. Teman-teman ada yang pernah ke Bunaken nggak? Atau mungkin ke Raja Ampat gitu kayak karena kayak pengalaman kayak snorkeling, lihat ikan, terumbu karang tuh kayaknya asik banget gitu, seru-seru banget dan karena cantik-cantik banget juga ya. Ada banyak banget nih. Ada yang juga pengen ke Raja Ampat ya. Ini ada yang pengen ke Labuan Bajo. Iya bener banget Labuan Bajo ya, karena udah banyak banget orang ke sana dan foto-fotonya cantik-cantik banget di sana. Oke, ada yang pengen ke Sumba. Ih, seru-seru-seru. Ke Banda Neira. Bener banget ya. Karena yang kayak orang bilang Banda Neira itu adalah salah satu tujuan yang kamu harus banget datengin gitu di Indonesia. Ke Bali, ya bener-bener bener banget. Banyak juga jadi wisata turis internasional maupun lokal ya. Werebo, ya bener. Ubud, Karimun Jawa, wah. Banyak yang suka ke pantai-pantai gitu ya, pantai dan pulau-pulau gitu. Wih, asik banget. Oke, semoga nanti suatu saat kita bisa datang ke destinasi-destinasi wisata impian kita ini ya. Amin. Lanjut, mungkin sebagai informasi juga, terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam ice breaking kali ini. Dan aku akan juga mengenalkan karena Karir Kompas hari ini adalah diadakan oleh Yayasan Kolkab. Ini teman-teman juga sudah sedikit tahu ya waktu mendaftar dan juga mungkin di sini juga ada teman-teman dari penerima beasiswa kita. Jadi YKK ini adalah organisasi filantropi independen yang didirikan pada tahun 2027 yang fokusnya kita itu di isu pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan. Dan juga sejak tahun 2011 kita juga sudah memberikan beberapa beasiswa pendidikan ke anak-anak SMA ataupun SMK sampai ke perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlahnya sampai 990 penerima manfaat nih dari seluruh Indonesia. Nah, karena dari Yayasan Kokalbi ini percaya bahwa kekuatan pendidikan itu bisa menjadi salah satu jembatan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan juga tidak hanya beasiswa aja, Ih, YKK juga memiliki beberapa program pelatihan dan juga pengembangan kapasitas lainnya. Salah satunya adalah Karir Kompas yang sahabat kakak ikuti saat ini. Jadi, karir Kompas ini adalah tujuannya untuk bisa memperkenalkan nih karir dan juga memberikan gambaran industri untuk teman-teman sebagai mahasiswa ini untuk yang diikuti oleh dengan beberapa narasumber yang sudah sesuai dengan bidangnya. Yang semoga nanti dari pengalaman-pengalaman narasumber ini dapat memberikan insight dan juga bisa menginspirasi sahabat kakak semua dalam mempersiapkan karir-karirnya. Jadi, teman-teman juga bisa ikutin keempat topik yang dibawakan dalam karir Kompas ini. Yang pertama itu tourism yang teman-teman ikuti saat ini dan juga nanti minggu depan selanjutnya kita akan ada di bidang health, agriculture dan juga STEM. Oke, baik. Berikut kita akan masuk ke sesi yang sahabat kakak tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan talk show karir bersama Kadita yang nanti akan dipandu oleh moderator kita yaitu Krisna. Halo Krisna. halo Kak Tika. Halo Krisna. Gimana nih kabarnya kamu hari ini? Baik, tentunya semangat Kak untuk mendengarkan talk show pada hari ini. Ih, asik banget. Semoga nanti semangatnya juga bisa nular ya ke sahabat kakak yang lainnya. Oke, mungkin sebelum kita, karena kita akan mulai talk show hari ini bareng Kak Dita, aku akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya untuk serahkan ke Krisna. Silakan Krisna, terima kasih. Oke, thank you Kak Tika. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Grace Nawini Robaka dari Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai salah satu penerima beasiswa inovator muda tahun 2023.
Saya juga merupakan salah satu mahasiswi pariwisata di eh, Politeknik Pariwisata Bali. Teman-teman semua, demikian tentang latar belakang saya. Dan juga sebelum ke acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan partnership dan juga sales manager di Rumah Atsiri Indonesia. Mari kita sambut narasumber kita, Kak Dita Rahayu Margatino. Halo semuanya, suara saya Halo Kak terdengar? Dita. Iya, sorry ya, ini agak terlambat karena cuaca Tawangmangu hari ini agak lumayan unik ya. Jadi ini Hmm, tadi juga ada pemadaman bergilir dari PLN mempengaruhi beberapa jaringan internet kita gitu. Halo semuanya, adik-adik semuanya. Tadi aku udah dengar, suara saya terdengar ya? Siap dengar Kak. Kedengaran. Oke, halo. Wah ini banyak banget ya yang ikut ya. Oke. Ini langsung aja atau gimana? Ya, boleh Kak. Boleh untuk Oke. Aku langsung share screen ya, jadi share screen ya. Halo semuanya. Oke, aku rapikan sebentar ya. Oke, kelihatan ya share screen saya ya, ada semuanya. Halo, suara saya ya terdengar? kelihatan Kak. Iya, aku agak ini ya, apa namanya agak agak takut kalau internetnya nggak stabil, jadinya apa namanya, jadinya agak memastikan beberapa kali apakah suara saya terdengar atau tidak gitu. Siap Tapi ini terdengar Kak. terdengar ya? Ya, terdengar. Halo? Halo, suaranya terdengar Kak. Oke. Macet-macet nggak ya? Jelas Kak, jelas. Aman, aman. Oke, jelas ya. Ini. Oke. Saya tadi diem aja, maksudnya kayak kalau diem aja aku nggak tahu nih kayak apakah ini macet atau enggak gitu. Oke, perkenalkan dulu adik-adik semuanya. Kita kenalan dulu yuk. Kita hari ini akan membahas mengenai hospitality dan tourism. Hmm, jadi kita kenalan dulu. Ini ya. Saya perkenalkan ya adik-adik semuanya. Nama saya Dita. Dita Rai Margatino, nanti bisa dicari di Instagram ataupun LinkedIn. Itu sudah ada untuk username akun saya. Saya untuk tahun ini berusia 29 tahun dan dulunya saya itu lulusan dari Sosiologi Universitas 11 Maret, Surakarta atau UMS. Jurusannya Sosiologi. Ini agak jauh ya dari kerjaan saya sekarang gitu. Oke, sebelumnya saya itu mengawali karir dari 2017. Sebenarnya ada pre-graduate itu saya sudah bekerja gitu sembari sekolah dulu kuliah. Tapi untuk kerja formalnya dimulai dari 2017 ini banyak-banyak pindah-pindah ya. Saya soalnya dulu masih labil juga orangnya gitu. 2017 saya mengawalinya di MNC Sky Vision. Kalau adik-adik udah lahir belum ya? Dulu ada Indovision, OK Vision, terus Transvision kayak gitu. Itu as a sales supervisor. Kemudian saya pindah ke PT Mataram Bijak, itu bergerak di advertising. Jadi nanti urusannya sama baliho, billboard, video tren yang ada di jalan-jalan gitu. Itu sebagai mandiri operasional. Kemudian pernah juga nih di Solo Murni, di TV, di buku adik-adik semuanya itu sebagai sales eksekutif dulunya. Kemudian berpindah lagi ke Wolfram Solo Indojaya, itu suatu aplikasi POS.
Jadi sales teknologi itu sebagai leader di area Jawa Tengah. Kemudian di Nakamura Holistic Therapy itu sebagai marketing manager, dan sekarang saya berada di Rumah Sakit Indonesia sebagai partnership and sales manager. Nah sebelumnya dulu apalagi sebelum saya lulus, saya di 2015 itu ada di Kompas pernah, dan juga di Solupas, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, aku sebelumnya mengenalkan dulu nih sebenarnya Atsiri itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya rumah Atsiri apa dan bagaimananya, adik-adik sudah pernah dengar sebelumnya rumah Atsiri Indonesia? Boleh dijawab di chat atau di apa boleh? Belum, Kak. Oke, rumah Atsiri Indonesia itu ini ya, jadi ini adalah salah satu tujuan pariwisata. Kita pakai tagline-nya hashtag aromatic wellness destination. Jadi aroma wellness, tujuan atau destinasi aroma gitu. Jadi immerse in aroma, a sensorial journey through Indonesian history and culture. Nah, Atsiri ini sendiri berada di mana sih sebenarnya gitu? Rumah Atsiri sendiri itu berada di Tawangmangu, Jawa Tengah, adik-adik. Jawa Tengah yang mepet Jawa Timur. Jadi kalau dari Solo itu kita 1 jam, kita berada di kaki Gunung Lawu namanya. Itu ada tempat namanya Taman. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita itu mulai membuka diri di tahun 2018 gitu. Jadi Rumah Atsiri ini merupakan wisata aroma seperti yang saya bicarakan tadi sebelumnya. Nah, dulunya Atsiri sendiri ini itu uniknya adalah suatu ide bangunan. Sebenarnya bukan bangunan ya, suatu ide besar dari, bisa dikatakan suatu ide besar dari negara Indonesia sendiri. Ide besarnya dari siapa? Dari Insinyur Soekarno. Jadi sebelumnya Rumah Atsiri dulu tuh digadang-gadang menjadi kalau dulu namanya Citronella ya. Jadi gini ceritanya, kalau kelas baliknya adalah jadi di tahun 1960-an presiden pertama kita Insinyur Soekarno itu pergi ke arah Bulgaria untuk mencari pada saat itu kan ada gerakan non blok dan sebagainya kan pasca kemerdekaan, jadi mencari dukungan negara-negara lain atas kemerdekaan Indonesia sendiri. Nah, ketika berada di Bulgaria, Insinyur Soekarno ini tahu nih atau melihat adanya suatu perkebunan mawar yang itu besar sekali, dan beliaunya takjub di Bulgaria. Ini mawarnya untuk apa? Dia tanya gitu ke pemerintah Bulgaria sendiri. Kemudian ini adalah untuk disuling dan kita ambil minyaknya. Jadi bunga mawar itu kalau adik-adik, kalau kita lihat di kosmetik sekarang kan banyak fragrance mawar ya, misalkan dari pembersih muka, dari sabun, dari lotion dan sebagainya seperti itu. Nah, terinisiasi atau berawal dari ide itu, Insinyur Soekarno kemudian mulai berpikir bahwa Indonesia ini kan kaya banget akan tanamannya ya, akan kan negara kita negara negara agriculture kalau sekarang ya bilangnya itu gitu. Nah, kemudian Insinyur Soekarno mendekati pemerintah Bulgaria untuk membuat suatu pabrik serai wangi. Citronella itu serai wangi. Pabrik serai wangi terbesar se-Asia. Dan dipilihlah di Tawangmangu seperti itu. Yang sekarang jadilah Rumah Atsiri Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kita sebaliknya. Nah, sebenarnya di Rumah Atsiri sendiri ini ada apa sih? Aku sebelumnya menceritakan awal dulu ya, karena tadi banyak adik-adik yang belum tahu nih Rumah Atsiri apa. Jadi nanti adik-adik bisa menarik garis sektor pariwisata dari Rumah Atsiri melalui kacamata pariwisata di Rumah Atsiri. Jadi journey overview-nya, sorry.
Nah ini untuk jadi di rumah Atsiri sendiri itu kita punya garden atau namanya program Atsiri Garden Tour. Nah ini di panah yang saya di kursor yang saya panah ini itu adalah kurang lebih besaran rumah Atsiri Indonesia itu sekitar 2,5 hektar. Jadi kita punya gardennya isinya apa? Isinya adalah tanaman-tanaman atsiri. Jadi sebenarnya atsiri itu apa sih? Atsiri itu apa? Kalau kita lihat atsiri itu adalah sebenarnya kalau didefinisikan itu adalah berasal dari kata sifat mudah menguap seperti itu. Gitu. Terus kemudian apa namanya? Kalau tanaman atsiri berarti definisinya adalah tanaman dengan aroma yang khas dan mudah menguap. Nah, apa aja sih sebenarnya tanaman-tanaman atsiri dan bagaimana kegunaannya di kehidupan sehari-hari? Itu semuanya dijelaskan nanti di garden. Bagaimana caranya si tanaman atsiri ini kemudian disuling dan dijadikan minyak atsiri. Seperti itu. Kemudian kita juga punya museum rumah atsiri. Ini di sebelah kanan layar. Itu museum kita kemarin puji syukur alhamdulillah kami mendapatkan nominasi bukan nominasi juara atau penghargaan sebagai museum paling interaktif satu Indonesia seperti itu. Museum terinteraktif satu Indonesia. Karena apa? Karena kita desain Instagram, label, kemudian kita desain dalam pola yang ringan, namun masih ada bobotnya. Yang tadi sempat saya ceritakan di awal. Gitu. Oke, nextnya atsiri sebenarnya punya apa lagi? Kalau tadi tanamannya mempelajari tanaman atsiri, disuling menjadi minyak, museumnya menceritakan minyak atsiri, kemudian atsiri ini membuat namanya workshop rumah atsiri kelas. Nah, workshopnya ini ngapain sih? Karena adik-adik semuanya, kalau minyak atsiri ini, kalau hasil selingan dari tanaman atsiri dan menjadi minyak atsiri ini belum bisa langsung digunakan di kulit. Jadi harus dibuat produk turunan dari minyak itu. Contohnya bikin parfum, hand cream, bikin hair mist, face mask, hand body dan sebagainya. Kayak gitu. Kita juga punya itu. Terus kita juga punya morning tracking, kemudian kita juga bisa untuk outbound activity, kemudian bisa untuk jeep. Terus kita juga punya namanya Atsiri Jawa gitu. Atsiri Jawa ini pendekatannya lebih ke Jawa, lebih ke aromatic wellness destination tapi versi Jawa. Bedanya kalau tanaman atsiri misalkan, kita pendekatannya itu saintis, misalkan citronella atau pabrik serai wangi, atau serai wangi, kemudian ada apa namanya? Ada, kemudian ada kemangi seperti itu. Sementara kalau di atsiri Jawa ini tanaman atsirinya adalah melati, kemudian sedap malam, mawar itu juga masuk atsiri Jawa dan sebagainya seperti itu. Nah, kita selain itu kita juga punya glamping atau glamour camping ya. Glamping kita ini bisa dikatakan apa ya? Bisa dikatakan tuh lumayan sering lah kita dapat tamu-tamu dari artis-artis atau dari orang-orang terkenal gitu di Indonesia gitu. Nah, glamping kita wujudnya seperti ini. Kita ada langsung aku agak cepetin aja. Permisi Kak Dita. Ya, ya. Suaranya boleh dikerasin dikit Kak karena banyak noise background. Oh iya, baik. Apakah ini sudah terdengar? Ya, udah Kak. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi ini untuk room glamping kami, kita ada 4 room. Ada room citronella namanya, kemudian ada room marigold, ada room palmarosa, dan ada room rosemary. Jadi langsung aja, karena ini agak ini ya, aduh. Oke, sebenarnya apa sih yang kita mau bahas hari ini? Kalau tadi kan premis awal ya. Jadi inti dari apa yang kita mau bahas hari ini ada di 6 poin ini sebenarnya.
industri wisata di Indonesia sih perannya apa sekarang. Kemudian peluang karirnya ada nggak sih? Kemudian sektor wisatanya bagaimana? Kompetensi apa aja sih yang dibutuhin? Terus kemudian general tips dalam mencari pekerjaan dan pesan untuk adik-adik semuanya gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Industri wisata di Indonesia perannya apa? Adik-adik bisa lihat di layar masing-masing. Di bus, di darat, di laut, di udara, selalu ada apa tagline apa? Wonderful Indonesia. Ini suara saya terdengar ya? Jelas? Iya, Kak, terdengar. Dengar ya? Ya, Oke. jelas, Kak. Jelas. Jelas ya? Oke. Oke, di semua adik-adik lihat, baik di bus, baik di pesawat, di kapal, dimanapun, selalu ada logo ini, Wonderful Indonesia. Ini menunjukkan seberapa kuat industri wisata berperan di Indonesia. Nah, ini adik-adik pernah apa namanya lihat ini nggak seberapa sering sih adik lihat ini. Ini share screen saya masih nampak ya? Aduh, Ya, masih, Kak. Ya, Kak. masih Masih, ya? Kak. Masih, Kak. Iya, oke. So sorry banget ya. Ini karena unpredictable moment. Sayang banget. Udah pernah otomatis paling enggak dalam satu kali sudah pernah dengar ya, Dek ya? Atau belum? Sama sekali. Halo? Halo? Iya, Kak. Iya. Aduh. Oke. Itu tadi adalah jingle dari Wonderful Indonesia. Jadi sebenarnya jingle tersebut itu sudah lumayan ini ya, sudah lumayan menjawab sebenarnya apa sih atau seberapa berpengaruhnya sih industri pariwisata di Indonesia. Nah, kalau untuk lebih jelasnya lagi, ini Bismillah banget ya, ini semoga tidak terjadi. Oke, kita lihat ya satu lagi. Aduh, ampun.
Jadi memang seperti itu kiranya teman-teman. Sebentar. Jadi apakah tadi sudah cukup menjawab untuk sebenarnya industri wisata di Indonesia perannya apa? Jadi memang perannya sebegitu terukurnya ya teman-teman semuanya. Jadi Ya, benar, Kak. jadi kalau sekarang itu yang menurutku ya, mesti menurut data-data sekarang itu membuktikan bahwa memang sektor pariwisata ini mendukung lebih dari sekitar 15-20% sektor ekonomi Indonesia gitu. Jadi dari turis mancanegara sekalipun sekarang tuh Indonesia tuh udah punya daya saing yang oke banget. Jadi buat teman-teman kalau untuk pengen ke dunia bisnis atau pengen Kak Dita, nantinya, ya Kak Dita suaranya dari YouTube-nya kayak harus dimatikan deh. Soalnya kita masih mendengar suaranya. masih enggak, sudah aku close. Bentar ya, coba ya, coba aku stop share dulu ya. Sebentar. Oke, sekarang aku share lagi di sini. Oke, sudah nggak ada kebisingan-kebisingan ya. Oke. Ini Bu, bikin instalasi baru. Oke, bentar ya teman-teman, sorry. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita melihat industri wisata di Indonesia, perannya apa yang seperti kita lihat tadi di video, dan nanti teman-teman juga bisa searching di YouTube, di Instagram, dan sebagainya, seberapa sebenarnya kuatnya industri wisata di Indonesia ini seperti itu. Maaf Kak Dita, mungkin suaranya masih terdengar kebisingan, Kak. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, sahabat kakak semua, sembari kita menunggu Kak Dita, gimana nih sejauh ini? Apakah sudah ada pemahaman sedikit mengenai ataupun gambaran mengenai sektor pariwisata? Mungkin mengenai peran-peran industri pariwisata. Gimana sahabat kakak semua? Oh ya, untuk sahabat kakak semua, jika memiliki pertanyaan, bisa menulis pertanyaan di teman-teman bisa mengakses www.slido. Di chat sudah ditulis oleh Kak Koiron, teman-teman bisa menulis jawaban di sana. Oke, aku mau nanya-nanya nih untuk sahabat kakak. Di sini ada yang dari jurusan pariwisata juga, kalau boleh tahu? Sasa raise hand ya? Halo. Halo, sahabat kakak. Suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Kak. Jelas, Terdengar, Kak. Kak. Oke, gimana nih semangatnya? Masih ada atau sudah habis? Masih ada. Masih dong. Oke, teman-teman sahabat kakak, di sini ada yang dari jurusan pariwisata juga? Kak, saya buka. Oke, siapa nih? Mira Jane.
Halo Jurusan pariwisata Kak, juga ya? bukan Kak. Halo. Oh, bukan Halo, ya? bukan. Saya justru kayak Kak Dita dari sosiologi. Oh, gitu. Motivasi Kak Mira untuk ngikut karir Kompas hari ini apa nih? Kira-kira Oke, terima gimana? kasih. Udah, ya gimana? Oke, terima kasih Kak buat waktunya. Kalau dari aku sendiri karena aku tertarik sekali dengan pariwisata dan kebetulan Hmm, saya juga suka berwisata seperti itu dan ingin oke. meniti karir di wisata juga kan. Jadi ingin mengikuti Karir Kompas ini khususnya di tourism biar lebih tahu aja kayak gitu pemahaman lebih dalam tentang pariwisata di Indonesia sama pengembangan karir aku ke depan kayak gitu. Thank you Kak. Luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang lainnya gimana nih? Keren sekali ya, Mira. Sahabat kakak yang lain gimana nih? Ada yang dari jurusan pariwisata atau teman-teman ada yang mau membagikan pengalamannya waktu mungkin traveling atau apapun yang berkaitan dengan pariwisata? Mungkin Sasa bisa diceritakan. Sasa dari tadi Raisen ya. Halo Sasa. Oke. Oke, teman-teman semua, karena masih ada kesalahan teknis, mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait pariwisata bisa menuliskan pertanyaan di Slido agar nanti bisa dibahas lebih lanjut oleh Kak Dita. Untuk mengakses link Slido sendiri, teman-teman bisa melihatnya di chat. Teman-teman bisa mengetik www.slido.com, lalu mengisi kode yang tertera di chat. Eh, oh ya, sahabat kakak, di sini aku mau nanya nih. Di sini ada yang pernah apa namanya traveling ke Bali? Mungkin bisa diceritakan pengalaman travelingnya. Siapa nih? Halo. Oke, dari Mira belum pernah ya. Nah, mungkin aku mau nyeritain sedikit pengalamanku ya. Karena kebetulan aku juga merupakan mahasiswa pariwisata di Politeknik Pariwisata. Jadi aku mau menceritakan sedikit mengenai pengalamanku. Di sini ada yang tahu ini nggak Tanah Lot? Ah, ada yang pernah atau ada yang pernah ke sana? Tidak, Kak. Oke, jadi Tanah Lot itu salah satu tempat wisata yang berada di Bali. Jadi di sana itu ada pura, ada juga pantai-pantai. Itu salah satu destinasi wisata terkenal di Bali. Oke, sepertinya Kak Dita udah kembali ya. Halo Kak Dita. Ya, halo. Halo untuk
Aku Oke. nggak share video dulu ya, biar lebih stabil. Oke, siap, Kak. Sorry banget teman-teman. Nanti Oke. mungkin waktu kita ending baru yang penting adalah materinya tersampaikan gitu dengan utuh. Oke, Jadi siap. tadi eh, recapnya tadi kan sempat udah kita lihat nih walaupun apa agak sedikit macet-macet ya nggak apa-apa ya teman-teman namanya kalau di di bidang hospitality di tourism itu memang perjalanan dan halangan itu menjadi suatu bumbu-bumbu yang memang harus ini juga ya memang harus dijadikan apa ya dijadikan bumbu-bumbu liburan juga gitu. Jadi kita udah biasa nih, apalagi kita kan ada di Tangmangu ya di area pegunungan. Jadi hal seperti ini tuh bukannya terbiasa terjadi, tapi akan terprediksi terjadi seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, aku sembari berjalan menuju ini juga tempat yang sinyalnya lebih baik. Oke, jadi tadi recapnya seperti itu. Terus kemudian sebentar, jadi sebentar ya. Oke, sudah terdengar dengan baik, sudah clear. Oke, aman, Kak, suaranya. Oke, thank you. Jadi yang kedua yang mau kita bahas peluang karirnya itu apa sih kalau kita bergerak di dunia hospitality dan tourism gitu atau di dunia pariwisata. Sebenarnya peluang karir, aduh, di sini banyak sampai. Peluang karirnya itu banyak banget teman-teman, adik-adik ya, adik-adik sekalian. Peluang karirnya itu bisa dari sektor pemerintah dan BUMN. Misalkan nih adik-adik mau masuk ke dunia sektor pemerintahan. Sebenarnya pemerintahan apa aja sih yang bersinggungan dengan dunia pariwisata dan turisme sendiri? Itu ada Kemenparekraf sendiri, otomatis itu kan beliau-beliau yang mengurusi segala pariwisata yang ada di Indonesia ya. Kemudian ada juga KAI misalkan, Kereta Api Indonesia. Walaupun modenya mode transportasi, tapi KAI ini menjadi supporter terbesar juga di dunia pariwisata karena fungsi dari KAI, Pelni, Angkasa Pura itu adalah eh, melipat jarak dari satu wisata ke wisata yang lainnya gitu. Apalagi di Indonesia kan gede banget ya untuk wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Dan ketiga BUMN ini tuh me- melipat itu menjadi lebih dekat terasanya seperti itu. Kemudian sekarang juga ada perhutani yang kenapa perhutani ini masuk peluang karir di wisata sebenarnya. Nanti jawabannya ada di slide setelah ini gitu. Kemudian setelah itu ada juga sektor swasta nih kayak Rumah Hasil Indonesia, Ulen Sentalu, resort, villa, apapun itu. Tadi sempat di mention juga pernah ke Sanur belum, pernah ke Ubud belum, pernah dan sebagainya. Itu adalah sektor-sektor wisata di dunia pariwisata ini. Sektor swasta di dunia pariwisata. Jadi adik-adik juga bisa tuh. Either entah jadi tour guide, entah nanti jadinya jadi owner atau mungkin ya bisa jadi owner, jadi marketing sales kayak saya, mungkin ada di partnership dan sebagainya. Itu peluangnya masih sangat banyak. Dan others itu ada kayak misalkan ada kan sekarang lihat nih ada Traveloka, pergi-pergi, booking.com, Agoda. Itu adalah salah satu marketplace bukan kalau marketplace belanja gitu kan lebih ke Shopee dan sebagainya. Tapi Kak, ini adalah suatu sistem baru atau misalkan suatu aplikasi yang itu juga mendukung kita banget nih, menjadi rekanan kita banget dalam sektor pariwisata. Adik-adik bisa jadi apapun di perusahaan-perusahaan tersebut, mau jadi IT-nya bisa, mau jadi apa bisa, semuanya semuanya bisa
berada dalam ekosistem pariwisata sebenarnya. Masih banyak lagi, misalkan sektor pariwisata itu tidak melulu harus jadi tour guide dan tidak melulu harus jadi misalkan apa di hotelier dan sebagainya, tidak melulu sebenarnya. Ada bergerak di bidang kafetaria yang khusus di pariwisata itu juga ada. Jadi banyak banget sebenarnya peluang yang bisa adik-adik raih untuk eh, peluang karir yang bisa adik raih untuk masa depan adik-adik semuanya. Oke, bisa next. Kemudian yang ketiga yang mau kita bahas hari ini, tren sektor wisata. Oke, tren sektor wisata sekarang itu gini, jadi adik-adik. After pandemi COVID, jadi kita tahu betul tahun 2019 sampai awal 2023 ya, kurang lebihnya. Ya, sektor pariwisata sangat terpuruk, sangat di mana manusia dan manusia lainnya itu tidak boleh saling bertemu dan berdekatan. Tidak boleh ada gerombol, tidak boleh ada suatu event, tidak boleh ada suatu apa ya, kita benar-benar dilarang bepergian. Itu membuat sektor pariwisata sangat ambruk pada saat itu. Jadi itu adalah masa kelam kami dari eh, pekerja-pekerja di bidang wisata, di pariwisata. Kemudian sampai pada di tahun 2023, ketika Presiden Joko Widodo pada saat itu mengumumkan bahwa sudah boleh kita melepas masker dan juga sudah boleh kita untuk bepergian, maka kita mulai sadar akan kesehatan. Sadar mulai dulunya yang cuci tangan itu dijadikan bahan apa ya, candaan, bahan males-malesan. Nah, kemudian menjadi suatu tagar cuci tangan yang itu memang menggema ya di seluruh dunia, bahkan cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan dan sebagainya. Nextnya, setelah sadar kesehatan, maka apa sih impactnya di sektor pariwisata sebenarnya? Bisa di next, diklik mungkin, diklik aja. Nah, trennya adalah sebenarnya yang baru. Apa sih sebenarnya tren di sektor pariwisata jawabannya sekarang itu adalah alam. Dari tadi saya sembari benerin sinyal, saya juga dengerin kan teman-teman interaksi bahwa segala sadar atau tidak di alam bawah sadar kita banyak tadi aku pengen ke Bali, aku pengen kemana itu adalah sektor-sektor alam sebenarnya. Dan apakah wisata itu cuma wisata alam sebenarnya? Enggak, masih banyak. Masih banyak wisata, tapi yang rata-rata disebutkan dan menjadi brand awareness kita di ingatan kita yang pertama itu adalah pasti di alam. Jadi wisata alam dan dan peluang bisnis wisata alam itu semakin naik. Kita lihat sekarang di area puncak-puncak pegunungan, misalkan nggak cuma di area Tawangmangu, di puncak manapun, di Bromo, di apa, di laut, kemudian apapun wisata sektor alam, bahkan di Curug, di Grojogan, di apapun yang itu berhubungan dengan alam, karena gini ya, ini adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kebesarannya juga gitu pada kita bahwa ketika pandemi tidak ada interaksi yang mengharuskan manusia merusak alam. Kemudian alam mulai memperbaiki dirinya dan sekarang ya begini, maksudnya sektor wisata alam naik dikarenakan alam sudah lebih sehat dibanding tahun 2019 gitu. Jadi eh, trennya baru di situ. Jadi besok misalkan kita tarik benang ke karirnya, emang mau kemana sih? Kalau aku boleh ngasih tips, kalau adik-adik ada yang pengen fokus di dunia hospitality and tourism, coba deh deketin yang wisata-wisata alam. Karena ya itulah tadi given by God. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, itu sudah ada gitu. Jadi next, kemudian poin keempat, kompetensi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk kerja di sektor wisata? Aku rangkum semuanya, sebenarnya kompleks. Dunia pariwisata atau di sektor wisata itu kompetensinya sebenarnya tidak terlalu umum dan tidak terlalu khusus juga gitu. Nah, yang pertama adalah diklik.
adalah knowledge. Jadi memang kompetensi yang harus kita punyai adalah pengetahuan, itu pasti. Dari kalau di ini sebenarnya general skill ya yang harus dipunyai di setiap, atau kompetensi skill yang harus dipunyai di setiap sektor nanti di karirnya. Tapi menurut aku kalau bisa di-recap untuk yang wisata itu adalah nulis tentang apa? Nulis tentang apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kita ini sedang memotret banyak hal yang itu secara alami gitu. Dalam artian nulis itu tentang kesadaran, lebih merasakan. Iya, iya, iya. Yang kedua adalah public speaking otomatis. Jadi mau keadaan bagaimanapun, kita memang kalau di sektor wisata itu memang harus bisa engage. Kak, kita kan nggak cuma berhubungan dengan manusia ke manusia yang lainnya, tapi berhubungan juga dengan alam. Jadi bagaimana cara menjelaskan maksud alam itu, kemudian bagaimana cara mengengage orang untuk relate atau menarik orang untuk relate sebenarnya dengan konten apa yang kita punya, kemudian service apa yang kita punya, seperti itu dibutuhkan public speaking secara otomatis. Kemudian the next, yang satu lagi adalah dan yang terakhir sebenarnya hospitality. Jadi karena kita berada di dunia hospitality and tourism, hospitality yang dimaksud ini adalah bagaimana cara kita memposisikan diri kita kepada klien kita gitu. Jadi nggak cuma kita misalkan di posisi aku nih, partnership dan sales gitu. Itu nggak cuma jualan aja, nggak cuma mengengage aja, namun harus ada sisi hospitality-nya. Sebenarnya hospitality ini masih ada pecahannya sendiri dan itu detail. Tapi kayaknya saya akan menjelaskan lebih singkatnya gitu. Jadi hospitality itu service, bagaimana kita serve something biar dirasakan. Kalau semuanya dari hati, jatuhnya otomatis ke hati juga gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya 3 skill ini yang memang harus dipertajam oleh adik-adik semua untuk bisa bekerja di sektor wisata. Kita harus lebih peka, harus lebih lain sebagainya. Nah, terus ini bisa 5. Kalau yang nomor 5, general tips dalam mencari pekerjaan. Sebenarnya kalau aku mau tanya dulu nih, audiens atau adik-adik di sini tuh kebanyakan range usia berapa ya? Atau baru lulus fresh graduate, atau masih sekolah, atau gimana? Pas Masih semesternya Kak ya. kuliah, Kak. Gimana? Mungkin rentan usia dari kebanyakan audiens itu uh, dari 19, Mas, 18, 20 kayaknya deh Kak. Soalnya masih banyak yang kuliah, ada yang baru masuk kuliah gitu. iya benar Kak. Ada juga yang fresh graduate Kak. Oke, berarti memang banyak ini ya, masih range usianya lumayan, ya otomatis lumayan jauh di bawah saya ya. Enggak, saya cuma lahir duluan aja adik-adik. Oke, jadi general tipsnya apa sih kalau besok adik-adik itu mau mencari pekerjaan? Rata-rata apa sih yang dilakukan orang adalah, coba diklik. Oke, biasanya meresum CV kan, meresum CV atau kurikulum vitae atau ringkasan diri atau bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada orang melalui surat. Kemudian adalah research atau searching job atau job vacancy di mana dan sebagainya. Apakah itu cara yang kalian lakukan? Menurut aku, bisa di next lagi. Menurut aku tidak cukup. Jadi caranya itu sebenarnya ini sih versi aku ya. Setiap orang itu punya style masing-masing dalam mencari pekerjaan besok ke depannya gitu. Kalau versi aku, coba aku share seperti ini. Next, klik. Jadi adalah pertama adalah tahu apa yang kamu mau dulu. Nah, kebanyakan
adik-adik zaman sekarang ya. Jadi adik-adik itu rata-rata apa? Z ya, generasi Z ya. Eh, milenial Ya, Z, benar Kak. iya ya benar. Generasi Z. Z ya, Ya. generasi Z ke Alpha. Ada Z, ada Alpha kayak Alpha ya enggak ya? Alpha tuh masih bocah ini ya sekarang. Oke, jadi apa yang kalian harus menyadari secara langsung sebenarnya tuh apa sih yang kalian mau dan bagaimana cara cara mendapatkannya gitu. Do you want ends? This is how we get ends. Jadi aku tuh maunya apa ya? Aku tuh maunya kerjanya sebagai apa ya? Kayak misalkan kalau dari aku tadi CV-ku kalau adik-adik tadi sempat lihat di awal-awal, sebenarnya yang linier dari aku adalah bahwa aku bergerak di dunia sales, marketing, partnership. Cuma produknya yang berbeda-beda. Sampai sekarang aku berada di hospitality and tourism. Dan aku mulai jatuh cinta 2 tahunan ini ya. Jadi aku bergerak di hospitality and tourism masih sekitar 2 sampai 3 tahun belakangan gitu. Nah, ketika adik-adik tahu apa yang sebenarnya adik-adik mau, adik-adik itu jadi punya strategi. Strategi. Jadi coba tolong berpikir atau coba tolong membayangkan 10 tahun ke depan kalian sedang ngapain gitu aja. Kalian sedang ngapain ya? Aku 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan atau di umurku lah sekarang 29 tahun, umur yang kayak Mbak Dita tuh aku baru ngapain ya gitu. Berada di mana? Dan mungkin apa namanya akan sedikit membingungkan adik-adik, tapi nggak apa-apa. Mengasah kesadaran diri itu perlu seperti itu. Next lagi, setelah kita punya strategi, oke, kita tolong di next. Nah, kita maka setelah kita tahu yang apa yang kita mau dan kita sudah menentukan strategi atau kita tahu jalannya mau kemana, kita cari pengalamannya. Cari pengalamannya itu dengan cara apa? Dengan banyak hal. Misalkan kalau adik-adik pengen kerja di sektor wisata, minimal adik-adik itu harus terpapar dengan sektor wisata dulu. Ada apa aja sih? Main dulu atau searching YouTube dulu atau apa dulu. Pokoknya harus terpapar dulu, mencari pengalaman yang itu pengalamannya mengarah kepada apa yang kalian mau. Seperti itu. Kemudian nextnya, nah ini adalah gambar berjejaring, suatu jaringan koneksi. Jadi banyak-banyaklah berjejaring dengan orang. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan kasih rezeki kita gitu. Lewat siapa Tuhan memberi rezeki kita nggak akan pernah tahu. Aku itu aku tuh ya mungkin ini adalah karakter tiap-tiap orang beda-beda. Tapi kalau aku sampai di suatu tempat itu sampai tukang parkirnya aja aku ajak kenalan, aku ajak ngobrol dan sebagainya. Dan pernah mengkotak-kotakan orang, ambil jejaring, semuanya berjaring lebih luas. Kemudian ketika kalian terkoneksi, kalian akan dapat 3 ke belakang itu, dapat pengalaman, dapat lebih banyak referensi apa yang kalian mau, kalian lebih tahu insight strateginya, seperti itu. Kemudian nextnya adalah next. Nah, yang kemudian nextnya adalah baru kalian meresum apa yang kalian kerjakan, kalian mencari apa yang kalian pengen melalui dunia kerja yang profesional, dan kemudian sebenarnya rentetan dari itu semua adalah tentang konsistensi. Jadi kuncinya adalah tentang konsisten. Karena menurut penelitian ya, aku sering baca-baca jurnal bahwa generasi Z ini itu tingkat ketahanan atau konsistensinya lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya dikarenakan kemudahan teknologi dan penyerapan informasi secara cepat gitu loh. Itu.
Jadi konsistensi atau melakukan itu secara berulang itu adalah kunci adik-adik untuk sebenarnya berhasil nantinya di suatu tempat. Seperti itu. Oke, terus bisa next lagi. Nah, ini yang terakhir sebenarnya pesan untuk adik-adik apa sih? Apa yang sebenarnya aku belum terlalu tua untuk memberikan pesan untuk adik-adik. Tapi ini sejauh yang aku alami, sejauh dari pengalamanku adalah high curiosity atau perbesar rasa keingintahuan adik-adik semuanya. Jadi high curiosity atau keingintahuan yang tinggi ini, outputnya nanti tubuh itu merespon dengan cara pengen belajar banyak hal, apapun itu, dunia apapun itu. Walaupun kita sekarang ngobrol tentang pariwisata, tentang hospitality, tentang tourism dan lain sebagainya, namun belajar banyak hal nggak ada salahnya. Kemudian yang kedua, increase your connection and network to find more opportunities. Yang tadi aku bilang berjejaring. Pentingnya berjejaring, pentingnya terkoneksi dengan orang lain, dan itu membuatkan kesempatan-kesempatan yang tidak kamu duga gitu. Kemudian yang ketiga, next, adalah make sure to get the latest digital update to stay informed. Jadi kan sekarang kan dunia digital kan ini banget ya, trennya akan cepat sekali datang dan cepat sekali berlalu. Jadi di dunia digital itu sebenarnya ada suatu benang, titik-titik benang yang bisa kita tarik gitu. Jadi make sure to get latest digital update. Jadi kalian tuh harus update digital, jangan gaptek. Karena sekarang tuh pekerjaan, aduh udah bener-bener deh nggak perlu kalian datang kerja, kalian bisa dari rumah dan sebagainya gitu. Terus to gain experience, try internet in the sector you want to work in. Jadi cobalah, ini apa sih sebenarnya poinnya nomor 4 adalah magang. Coba magang. Coba magang pribadi. Apalagi sekarang kan pemerintah kan udah ada banyak ya, ada kampus Merdeka, kemudian ada pilihan magang pribadi dan sebagainya. Either walaupun kalian baru libur dan nggak ngapa-ngapain, coba deh untuk cari-cari kerjaan sampingan yang itu tidak melulu soal uang ya. Yang kalian kejar adalah pengalamannya atau hal itu mendekatkan kalian kepada tujuan akhir kalian seperti itu. Dan yang nomor 5 adalah don't be FOMO, stay focused. Jadi memang fears of missing out ini adalah suatu wabah baik dan buruk. Ada pengaruh baik dan ada pengaruh buruknya. Jadi kita harus FOMO di suatu hal yang akan membawa kita ke dalam kemajuan dan jangan FOMO kepada suatu hal yang memang akan mendistraksi kita atau akan memecah perhatian kita gitu. Tuh. Dan yang terakhir adalah di next coba adalah let's try. Jadi coba let's try 6 poin itu. Kemudian apa yang mungkin saya ngobrolkan tadi coba diresapi kalau sebenarnya based on my experience itu harusnya masih worth it sih di dunia adik-adik sekarang gitu. Nah, sekarang mari berdiskusi. Apapun yang kalian pengen tanyain. Coba aku jawab dan semoga jawabanku relate dengan adik-adik semuanya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk talkshow dari Kak Dita hari ini, di mana kita udah belajar banyak tentang pariwisata, di mana Kak Dita menjelaskan tentang tren-tren pariwisata, tentang peluang karir pariwisata, dan juga tips untuk mencari pekerjaan. Nah, aku lihat di Slido ini udah banyak banget pertanyaan. Teman-teman yang lainnya juga bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin kita mulai dari yang pertama ya Kak Dita ya. Dah di sini tuh banyak banget Kak Dita teman-teman yang menanyakan bagaimana perjalanan Kak Dita ataupun pengalaman Kak Dita dalam mencari pekerjaan di bidang pariwisata. Dan juga kalau misalnya dilihat dari latar belakang Kak Dita ini kan nggak punya apa namanya latar belakang sama
sekali mengenai pariwisata. Nah, itu gimana Kak Dita bisa berkarir di dunia pariwisata? Seperti itu, Kak. Oke, langsung dijawab atau mau ngumpulin pertanyaan dulu? Langsung Oke, dijawab dari Kak aja Dita kali. sendiri mau langsung jawab atau mau? Oke, boleh Kak. Boleh langsung dijawab aja ya. Oke, yang pertama, kenapa kok bisa kecemplung di dunia pariwisata ya? Yang pertama adalah sebenarnya aku pada dasarnya bukan orang yang traveling kemana-kemana gitu. Namun, jadi awal mulai ini tuh kayak suatu titik lucu. Jadi hidup itu sebenarnya hidup kita pun ada algoritmanya, adik-adik sekalian. Aduh kelihatan tua banget ya. Jadi algoritmanya itu adalah berawal dari aku aku anak sosiologi, fisik yang itu mempelajari tentang teori bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia yang lain gitu. Kemudian pada masa sebelum aku selesai kuliah pun aku kan beberapa kali juga kerja sebagai di penelitian pengembangan di media-media. Itu membawa aku pada saat itu setelah graduate itu kan otomatis kan kalau untuk lingkungan kan memang ayo yuk cepat kerja gitu ya. Dan itu yang tadinya aku terus jadikan apa pesan untuk adik-adik don't be FOMO itu tadi. Karena aku merasa dulunya aku FOMO, jadi yang penting dapat kerja dulu gitu. Nah, tapi eh, seiring berjalannya waktu, itu kan membelenggu aku di dunia sales marketing. Jadi sebenarnya sosiologi ini mempelajari tentang ilmu interaksi antar manusia, maksudnya satu manusia dengan yang lainnya, dan harusnya datangnya ke riset, kemudian ke dalam riset dan penelitian, kemudian kecemplunglah ke sales and partnership, sampai suatu ketika eh, sales partnership ini membawa aku untuk mengenal dunia pariwisata seperti itu. Nah, lucunya adalah pada saat aku mahasiswa dulu, itu aku masuk ke bikin suatu acara namanya Indonesian City Creative Conference atau ICCC yang diinisiasi oleh Bikra waktu itu. Nah, aku ketemu satu orang yang menurutku unik, namun itu bergerak di bidang beliau seorang arsitek gitu. Dan sekarang beliau jadi bos aku. Berarti berapa tahun? 9 tahun kemudian kita ketemu lagi dan sekarang beliau owner aku gitu. Aneh. Di hidup itu memang aneh. Jadi makanya jangan menyanyiakan apapun ketemu siapa kita nggak pernah tahu. Nah ternyata beliau adalah arsitek yang concernnya itu di namanya wellness arsitektur atau di arsitek apa ya, arsitek wellness itu arsitek berkelanjutan sustainable, dan itu menjadi wisata seperti itu. Jadi kalau aku boleh ini ya, aku boleh share kamera sebentar. Di belakangku sebenarnya adalah pemandangannya itu seperti ini. Bentar. Boleh Kak. Oke, ya. Nah ini tuh hamparan marigold gini. Jadi aku tuh tadi tuh menghindari wilayah glamping karena baru ada ini juga apa perbaikan. Nah, ini tuh sebenarnya bedanya adalah apa? Adanya semuanya alami. Ini gedungnya itu sudah dari dulu, sudah dari 1963, tidak dirubah sama sekali oleh beliau. Jadi ada nilai historikal dan sebagainya. Itu menjadi unique selling point dari pariwisata itu sendiri. Jadi ketika ditanyain kemarin, kebetulan gini teman-teman, jadi kalau untuk Rumah Asri Indonesia ini bekerja sama dengan Kemenparekraf dalam bentuk pembuatan aroma khas Indonesia. Namanya Sense of Wonderful Indonesia yang membuat dari Rumah Asri bersama Kemenparekraf seperti itu. Jadi gitu ceritanya kecemplung di dunia wisata secara tidak sengaja namun malah jatuh cinta gitu. Jadi sekarang kayak melihat dunia wisata ini terus kemudian berjejaring dengan teman-teman di pariwisata ternyata luar biasa. Kita mau lihat dari segi ekonominya tuh nggak ada ini loh, nggak ada batas titik paling tinggi gitu loh. Gitu.
Jadi bisa terus-terus semakin berjalan. Kalau lihat ekonominya ya, motifnya kalau motif ekonomi. Tapi yang pasti pengalaman ya. Pengalaman itu udah nggak mungkin lah didapat gitu 2 kali. Itu. Oke, jadi itu betapa pentingnya berjejaring ya Kak ya. Betul. Jadi juga sebenarnya pariwisata ini tidak harus mempunyai latar belakang pariwisata, tapi semua jurusan boleh untuk berkecimpung di dunia pariwisata Kak ya. Oke, sepertinya masih ada kendala dengan Kak Dita. Sudah. Oke. Oke, iya. Iya betul. Tadi ya katakan bahwa jurusan itu belum tentu menjadi, tapi lebih baik itu linear, lebih baik karena jadi- menurut aku ya itu lebih baik linear. Tapi kalau sudah setengah jalan seperti aku, berarti mengikuti keadaan yang ada. Dalam artian kamu jatuh cintanya sekarang ya sudah ke sana sekarang, nggak ada kata terlambat gitu. Itu. Oke, Kak Dita, terima kasih banyak. Nah, ini masih ada lagi nih, Kak, pertanyaan. Menurut Kakak, bagaimana peran perempuan dalam industri pariwisata? Peran perempuan sendiri, Kak, itu gimana perannya dalam industri pariwisata? Ini pertanyaan bagus banget ya. Pertanyaan Mungkin bagus banget di ini. tempat, ya, Luar biasa. Jadi peran peran perempuan dalam industri pariwisata itu apa ya? Sekarang itu memang kan equality gender atau tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki itu memang sedang marak di apa ya? Disosialisasikan, dielulukan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan memang di beberapa daerah karena kan memang kita kan kaya akan budaya gitu. Eh, itu masih ada memang daerah-daerah yang mengusung patriarki yang bilang bahwa misalkan gini, di sektor pariwisata kalau di hospitality dan pariwisata misalkan, wah jangan kerja di ini deh di pariwisata kan soalnya cewek nanti gimana dong ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, pergi-pergi terus, bla 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 gitu-gitu. Nyatanya sebenarnya di era modern sekarang perannya itu teraplikasi. Aku juga kaget ini yang membuat aku masih bertahan juga ya di Rumah Asli Indonesia karena jadi gini, kita ini Indonesia di semua sektor apa namanya sektor usaha, baik itu wisata, baik itu perdagangan dan sebagainya, kita itu mengejar namanya standar ESG, Environment Sustainable Government. Jadi itu standar internasional yang digunakan agar nanti kita bisa berjejaring ke ranah internasional. Nah, salah satu syarat dari agar kita dapat ESG itu kayak SNI versi internasional gitu loh. SNI kalau Indonesia kan standar nasional Indonesia itu versi Indonesia. Kalau ESG itu versi internasional. Jadi salah satu syaratnya adalah dengan 50%, minimal 50% dari total karyawan yang berada di perusahaan tersebut itu adalah perempuan atau equality gender seperti itu. Itu adalah dampak di mana pemerintah serius nih pengen maksudnya kayak menggalakkan bahkan di luar negeri pun serius menggalakkan bahwa perempuan dan laki-laki itu gak ada bedanya dari segi eh, apa ya karir gitu. Nah, ini tuh teraplikasi di Rumah Asli Indonesia dan semua leader di Rumah Asli Indonesia itu perempuan gitu. Hanya ada satu leader laki-laki. Jadi Rumah Asli Indonesia ini 80% pekerjanya adalah perempuan. Jadi apakah itu juga teraplikasi di yang lain? Sejauh pengalaman saya di sektor ini selama kurang lebih 3 tahun ini, itu kemarin saya ke Jawa Timur, ke Surabaya, ada pertemuan dengan Kemenparekraf, tapi dengan travel agen di daerah Jawa Timur sampai ke Bali. Itu memang mayoritas juga perempuan. Jadi peran perempuannya sangat besar banget. Kalau bisa dikatakan sekarang, walaupun belum sebesar gini ya, harapan kita itu equal, tapi kalau setahu aku, sejauh ini itu kita sudah mencapai di 35-40%.
perempuan yang itu bekerja di sektor hospitality dan tourism. Seperti itu. Jadi nggak cuma pemanis lagi nih, suruh mikir juga. Maksudnya kayak bener-bener, kalau biasanya kan taruh perempuan biar manis, taruh perempuan buat pengikat gitu-gitu. Udah nggak ada kalau sekarang. Gitu sih. Oke, jadi ternyata peran perempuan juga besar di bidang pariwisata dan juga ternyata dapat bersaing dengan baik, Kak ya. Oke, Betul-betul. Untuk selanjutnya dari Kak Dita sendiri, apakah punya tips khusus untuk sahabat kakak di sini dalam mendapatkan pekerjaan, Kak? Tips khususnya yang pasti adalah gini, sebenarnya tips khususnya itu dari bagaimana kamu meyakinkan bahwa kamu itu capable untuk pekerjaan itu. Jadi ada tipe perusahaan yang itu gini, ada tipe perusahaan itu tidak memperdulikan kamu masa lalunya sebagai apa. Jadi dalam artian itu pengalaman kamu itu adalah bagaimana cara atau pahatan yang membuat kamu terbentuk sekarang. Itu ada. Dan itu banyak sekarang. Jadi tipsnya adalah persiapkan ya. Persiapkan seberapa menit pun saat kamu, kalau aku ya, saat kamu mau tes atau mau interview. Yang pasti interview ya. Nah, karena di interview itu, gimana caranya kamu mencuri perhatian atau selalu berbeda dibanding yang lain. Berbeda dalam artian nggak awkward people gitu ya. Berbeda tuh yang yang kamu unik tapi kamu bisa kerja gitu. Dan sekarang yang dicari itu adalah manusia-manusia yang beda, bukan bukan lagi manusia yang pinter aja. Jadi pinter tapi sama itu kayak ikan dalam kaleng sarden gitu loh, yang diproduksi pabrik dalam kurun waktu 1 minggu 1000 kali gitu. Nah, tapi kalau ada beda itu cuma kamu aja kayak gitu. Itu sih kalau tipsnya dari aku. Selebihnya kan tadi kan sudah sempat aku share juga kan untuk PowerPoint-nya. Nanti mungkin kalau mau di-share aku nggak apa-apa banget. Jadi memang itu adalah ilmu yang semoga bisa jadi spirit untuk adik-adik gitu loh ke depannya gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk tips yang berguna tentunya untuk sahabat kakak sekalian. Nah, untuk selanjutnya itu divisi apa saja yang ada di industri pariwisata dan kompetisi apa saja yang dibutuhkan Kak? Terlebih khususnya di tempat kakak bekerja di Rumah Atsiri Indonesia. Oke, sebenarnya divisi apa aja kita di sini punya edukator karena kita bergerak di bidang keilmuan ya sebenarnya bukan wisata tapi keilmuan. Jadi segmentasinya sebenarnya masuk ada family, ada pelajar, ada apa, ada sejarawan, ada arsitektur, ada sosiologi, ada antropolog, ada apa. Jadi divisi yang setahu aku di dunia sektor wisata atau yang teraplikasi di sini deh itu ada edukator ada. Jadi tugasnya edukator tuh apa sih? Edukator ini menjelaskan, misalkan ada edukator garden. Edukator garden ini akan menjelaskan berbagai tanaman-tanaman. Tanaman apa sih? Marigold itu apa sih? Yang kuning-kuning yang tadi sempat aku share itu apa sih? Kemudian fungsinya apa? Sampai kepada bagaimana tadi cara menyuling dan sebagainya. Terus ada juga edukator museum. Otomatis dia akan mengembangkan dirinya ke dalam apa namanya sejarah nanti Indonesia. Karena kalau mau dirasakan secara ulang ya benar-benar teman-teman coba ya, nanti kalau ada kesempatan main ke sini ketemu aku boleh. Jadi di sini itu bangunan yang sama sekali tidak dipugar ya. Kita tidak mengubah bentuk, kita tidak mengubah arsitek, kita hanya menempelkan saja. Jadi ada edukator yang nantinya akan meng-highlight itu selama 1 jam turnya. Terus ada juga sebenarnya kalau di bidang wisata ada sales otomatis ya, karena kunci dari segala bidang usaha adalah sebenarnya di sales. Sustainable-nya suatu usaha itu kan adalah terkait dengan uang. Uang ini yang atau revenue ini yang akan mencari sales. Jadi bisa sales, bisa partnership, kemudian bisa customer
engagement, bisa CRM itu pengolah data ya, analisis data gitu. Bisa HR atau HRD, bisa finance tadi udah, terus bisa bahkan ya housekeeping itu sekalipun itu bukan suatu hal yang sepele gitu. Kan kalau kita lihat misalkan di hotel-hotel, di tempat wisata, itu kan teman-teman yang bekerja sebagai housekeeping atau sebagai apa menjaga area lah biar bersih. Itu kan kerap dinilai setengah hati gitu atau setengah, ya pokoknya pandangannya nggak utuh lah dengan mereka kayak jangan jangan bodoh nanti jadi seperti itu gitu. Padahal tuh enggak. Di dunia hospitality bahkan manajer housekeeping itu gajinya itu bisa 2 digit gitu. Just to make sure apakah tempat itu sudah clean atau enggak. Karena itu ada standarnya lagi nantinya. Jadi banyak banget dunia sektor pariwisata. Terus tadi ada travel agent kalau teman-teman mau usaha sendiri misalkan travel agent yang nantinya akan, terus ada IO juga yang nantinya bakal event di suatu wisata di Bromo lah di apa ada juga banyak banget ada nanti dari sektor program. Kalau di tempat itu ada namanya departemen program itu yang dia yang membuat suatu kesepakatan dengan warga sekitar sini. Jadi misalkan kita mau jeep mau apa, kita kita nggak beli jeep sendiri tapi kita tahu bahwa warga-warga di sini tuh punya jeep. Jadi kita ajak mereka kerjasama, kemudian kita tingkatkan ekonominya seperti itu. Gitu deh. Jadi banyak banget kita terus ada. Kemarin coba aku searching di Google, aku riset di Google gini, eh, pekerjaan sektor pariwisata itu langsung yang keluar tuh banyak banget dan memang baru tren-trennya ya karena kan fleksibilitas waktu, terus kemudian main-main kan gitu-gitu kan, kesannya main tapi kerja gitu. Itu deh. Oke, dari Kak Dita ini banyak banget pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapat di mana sektor pariwisata itu ada banyak banget lapangan pekerjaannya Kak ya. Mm-mm, betul. Eh berar- ada lagi pertanyaan dari sahabat Kakak? Oke, sepertinya tidak ada. Untuk itu, sampai di sinilah sesi tanya jawab kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Dita dapat memberi manfaat untuk kita dapat lebih lagi semangat berkarir dalam pariwisata ataupun mengembangkan pariwisata di Indonesia. Terima kasih banyak untuk Kak Dita yang sudah mau meluangkan waktu untuk kita. Saya Gresa Nirobaka pamit undur diri. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Kak Tika selaku MC kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Krisna. Dan juga terima kasih banyak Kak Dita buat sharingnya hari ini. Sangat insightful ya teman-teman semuanya. Semoga sahabat kakak ini jadi makin banyak terinspirasi dan juga bisa prepare lebih nih untuk persiapan karirnya. Untuk atau mungkin cari magang atau nanti setelah pasca kuliah dengan tips-tips yang tadi sudah diberikan oleh Kak Dita. Oke, sebelum kita berpisah dengan Kak Dita dan juga sahabat kakak lainnya, yuk kita bisa open kamera dulu. Kita mau abadikan momen kali ini dengan foto bersama. Buat kenang-kenangan juga ya, teman-teman. Jadi silahkan yang belum on Oke. cam bisa dinyalakan dulu kameranya. Dan juga nanti setelah ini kita akan ada beberapa informasi lagi ya, sahabat kakak. Jadi diharap untuk bisa stay di Zoom ini, karena nanti akan ada informasi dan juga link presensi untuk kehadiran di talk show hari ini. Oke, aku lihat juga sudah ada beberapa yang menyalakan kameranya. Oke, karena ada beberapa slide, aku akan foto beberapa kali ya, sampai kakak. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi ke slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada slide 4, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sahabat kakak sudah bergabung dan juga dokumentasi bersama. Eh, Selanjutnya, aku akan membagikan link evaluasi untuk teman-teman bisa isikan ya.
Nah, untuk pengisian link presensi ini adalah wajib ya untuk sahabat kakak yang hadir di talk show hari ini, karena akan sebagai syarat untuk sahabat kakak mendapatkan e-sertifikat. Jadi sahabat kakak bisa isikan lewat link yang ada di sini, dan juga sebelum deadline-nya besok ya sahabat kakak, jadi jangan sampai lupa. Dan juga untuk linknya sudah aku sharekan juga di kolom chat, jadi teman-teman bisa kopikan dulu linknya biar segera bisa keisi dan juga nggak keburu lupa nih untuk pengisian link evaluasi dan presentasinya ya, sahabat kakak. Oke, aku next. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa informasi dari Yayasan Kokalbe. Yang pertama kita akan ada menuju ke Karir Kompas yang episode kedua. Untuk ini mungkin untuk anak-anak kesehatan atau mungkin teman-teman yang ingin berkarir di bidang kesehatan, ini cocok banget ya untuk sahabat kakak bisa ikutan. Jadi bisa daftar lewat link yang kemarin, teman-teman daftar untuk Karir Kompas Tourism ini. Karena nanti akan ada narasumber menarik dari bidang kesehatan masyarakat dan juga kebidanan yang akan sharing pengalaman mereka terkait dengan pekerjaan yang bisa jadi inspirasi karir sahabat kakak semua. Nah, berikutnya juga di Yayasan Kokalbe kebetulan ada nih, ada khusus untuk YKK Awardee dan juga alumni, untuk teman-teman yang tertarik dalam bidang penulisan kreatif, terutama untuk pembuatan konten media sosial. Jadi bisa uh, ikutan untuk workshop kali ini untuk dengar pengalaman dan juga praktik bareng langsung bareng Kak Tasya, seorang bookstagram. Jadi nantinya akan ada informasi lebih lanjut ya untuk pendaftaran workshop ini dari grup beasiswa YKK. Dan juga informasi berikutnya, ada kesempatan untuk mungkin sahabat kakak yang ingin bekerja sama juga dengan Yayasan KKB. Mungkin kita juga ada kerjasama terkait dengan komunitas, media, dan juga program. Silakan bisa cek link from YKK Partnership tersebut untuk sahabat kakak bisa bekerja sama dengan Yayasan KKB dan juga mungkin melihat beberapa syarat yang ada di sana. Dan juga informasi terakhir, jangan lupa untuk sahabat kakak semua bisa follow media sosial kakak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan rangkaian karir Kompas ini, karena kita masih ada 3 episode berikutnya. Dan juga kita juga ada beberapa info kegiatan-kegiatan menarik lainnya ataupun informasi dari program beasiswa Yayasan Kokalbe. Dan juga jangan lupa untuk bisa bergabung di community YKK di WhatsApp. Yang mungkin teman-teman di sini sudah gabung juga ya, tapi yang belum silakan bisa gabung untuk bisa dapat informasi-informasi tersebut lewat grup WA. Dan juga sebagai penutup, aku juga izin ingatkan kembali untuk teman-teman bisa share nih kegiatan dan juga keseruan pengalaman yang teman-teman dapat dan juga ilmu yang teman-teman dapat dari kegiatan hari ini di media sosial dengan tag atau mention Yayasan Kokalbe dan juga Kak Adita Margatino di Instagram, dan bisa pakai hashtag Karir Kompas Tourism, dan juga pastikan untuk akunnya tidak di private ya, supaya kita bisa lihat nih ceritanya teman-teman gimana untuk ngikutin keseruan dari kegiatan Karir Kompas hari ini. Oke, sekali lagi dan juga terima kasih banyak sahabat kakak semua untuk kehadiran dan juga keantusiasannya dalam talk show hari ini. Terima kasih juga sekali lagi kepada Kak Dita untuk sharingnya hari ini yang sudah membersamai kita juga dari awal hingga akhir. Akhir kata, selamat siang, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Karir Kompas berikutnya semuanya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih. Semuanya Kak Dita. Terima kasih. Semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. See you di minggu depan ya. Baik, Kak. Baik, Kak.